Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang nasih dan mansuh. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Najwa Nur Ilma, Adilah Fatihah Lija, Ikrar Nusa Bekti, dan Fitri Nur Laila. Materi yang pertama yaitu apa itu nasih dan mansuh. An-nasah menurut bahasa Arab memiliki dua arti. Yang pertama izalatu syai'in wa i'damuhu, yaitu menghilangkan sesuatu dan meniadakannya. Yang kedua yaitu naqlu ala syai'i wa tahwiluhu ma baqihi fi nafsihi, yang artinya menyalin dan memindahkan sesuatu dengan tetap menjaga perkara yang disalin tersebut. Mansuh adalah sesuatu yang dihapus, digantikan, dihilangkan, diubah, dan dipindahkan. Mansuh sebagai hukum syarak yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syarak yang datang kemudian. Syarat berlakunya nasih. Yang pertama, hukum yang mansuh atau yang dihapus adalah hukum syariat, bukan hukum yang berlaku abadi, seperti hukum akidah. Yang kedua, dalil yang menasah atau menghapus adalah dalil syar'i, bukan dalil akli. Yang ketiga, dalil yang menasah atau menghapus datang setelah dalil hukum yang dihapus, berarti tidak datang secara bersamaan. Yang keempat, antara dalil yang menasah atau yang menghapus dan yang mansuh atau yang dihapus terdapat pertentangan yang tidak dapat dikompromikan. Selanjutnya yaitu pembagian nasah. Yang pertama yaitu nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 12. Pada ayat tersebut menunjukkan kewajiban sedekah sebelum mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah. Kemudian ayat tersebut dimansuh oleh ayat berikutnya yang menghapuskan kewajiban tersebut, yaitu pada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 13. Yang kedua yaitu nasah Al-Quran dengan sunnah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 tentang kewajiban wasiat kepada orang tua dan kerabat. Ayat tersebut dinasah dengan hadis, sesungguhnya Allah telah memberikan seseorang sesuai dengan haknya dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga yaitu hukum yang ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinasah atau dihapus dengan dalil Al-Quran. Contohnya, dulu Nabi Muhammad pernah melakukan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian sunnah ini dinasah dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 144, yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Yang keempat, hukum yang ditetapkan dengan sunnah kemudian dinasah dengan sunnah juga. Contohnya, Nabi Muhammad pernah melarang ziarah kubur, kemudian hukum larangan tersebut dinasah menjadi boleh. Selanjutnya, bentuk-bentuk nasah dalam Al-Quran. Yang pertama, menghapus bacaan dan hukumnya secara bersamaan. Bahwa dulu sebagian di antara yang diturunkan oleh Allah adalah bahwa orang menyusui yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi mahramnya adalah 10 kali susuan. Kemudian dihapus hanya 5 kali susuan bisa menyebabkan haram untuk dinikahi. Yang kedua, menghapus hukum saja sedangkan bacaannya tetap, seperti hukum wajib bersedekah saat hendak menemui Nabi Muhammad dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 12, yang kemudian ayat tersebut dinasah dengan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 13. Yang ketiga yaitu menghapus bacaan sedangkan hukumnya tetap. Contoh bentuk nasah ketiga ini yaitu, jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya. Cara mengetahui nasih dan mansukh. Yang pertama adalah harus ada keterangan di antara dua dalil yang menunjukkan ketentuan dalil yang datang kemudian. Nomor dua adalah harus ada jima' ulama yang menentukan mana dalil yang datang lebih dahulu dan dalil yang datang kemudian. Nomor tiga adalah harus ada keterangan yang sah yang menjelaskan dalil mana yang datang lebih dahulu dan yang datang kemudian. Dari sini kita tahu bahwa ada beberapa
cara untuk mengetahui nasikh dan mansukh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hikmah adanya nasikh dan mansukh. Dengan adanya nasikh dan mansukh terdapat hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, meneguhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa kehendaknya lah yang akan terjadi, bukan kehendak manusia. Sehingga diharapkan dari keberadaan nasikh dan mansukh akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah yang Maha menentukan. Yang kedua, yakni kita semakin yakin bahwa Allah Maha bijak, Maha kasih, Maha sayang, karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasikh dan mansukh tersebut semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Yang ketiga, yakni mengetahui proses tasyri' atau penetapan dan penerapan hukum. Dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta iklatul hukmi atau alasan ditetapkannya suatu hukum. Kemudian yang keempat, mengetahui perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Yang kelima, cobaan dari ujian bagi seseorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Dan yang terakhir, yakni menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nasikh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih hal yang lebih ringan, maka akan mengandung kemudahan dan keringanan. Ikutlah hikmah-hikmah yang dapat diambil dari adanya nasikh dan mansukh. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.